Perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW menyimpan kisah yang penuh hikmah. Beliau lahir pada bulan Rabiul Awal, diangkat menjadi rasul pada usia 40 tahun, dan wafat pada umur 63 tahun. Para sejarawan banyak menuliskan kisah hidup Nabi Muhammad SAW dalam kitab tarikh maupun sirah nabawiyah. Di antara penulis kitab sirah nabawiyah yang banyak menjadi rujukan umat Islam adalah Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Sebelum kita lanjutkan, sahabat muslim silahkan support Kitab Kuning Channel dengan mensubscribe, like, dan komen, agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih bagi yang sudah subscribe, like, and comment. Saya doakan semoga sahabat muslim semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan rezeki yang banyak, berkah, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut riwayat hidup Nabi Muhammad SAW, mengacu pada sirah nabawiyah Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham serta merangkum dari kitab Al-Wafa karya Ibnul Jauzi, Ar-Rahiq Al-Mahtum Sirah Nabawiyah karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, dan kelengkapan tarikh Nabi Muhammad karya Munawar Khalil. Lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ini merupakan pendapat mayoritas yang paling diunggulkan. Menurut para sejarawan, tahun Gajah bertepatan dengan 570 atau 571 Masehi. Alasan dibalik penamaan tahun Gajah berkaitan dengan serbuan pasukan gajah yang berada di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Najasyi Habasyah di Yaman yang bernama Abrahah bin Syabah. Kedatangan mereka ke kota Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Peristiwa ini terjadi sekitar 50 hari menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Ayah beliau yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib meninggal saat Rasulullah SAW masih berada dalam kandungan sang ibu, Aminah binti Wahab. Didatangi malaikat untuk membersihkan hatinya. Pada masa kecilnya, Nabi Muhammad SAW mengalami kejadian yang aneh. Peristiwa ini terjadi saat Nabi Muhammad SAW tinggal bersama ibu susuannya, Halimah. Rasulullah SAW dan anak Halimah yang bernama Abdullah kala itu sedang menggembala kambing. Tiba-tiba dua malaikat mendatanginya dan membawa Nabi Muhammad SAW agar jauh dari tempat beliau menggembala. Abdullah sambil tergopoh-gopoh dan menangis menceritakan kepada ibunya bahwa Rasulullah SAW ditangkap oleh dua orang laki-laki berpakaian putih. Keduanya membaringkannya lalu membelah dada Nabi SAW dan membolak-balikkan atasnya. Yatim piatu saat berusia 6 tahun. Sekitar usia 6 tahun, sang ibunda wafat. Nabi Muhammad SAW menjadi yatim piatu selepas itu. Menurut riwayat Ibnu Abbas, ibunda Nabi Muhammad SAW wafat saat dalam perjalanan pulang ke Makkah usai mengajak Nabi SAW menjenguk paman-pamannya dari Bani Adi bin An-Najjar di Madinah. Di sanalah tempat sang ayah dikebumikan. Setelah yatim piatu, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh sang kakek yang bernama Abdul Muthalib. Namun, sekitar 2 tahun berselang, Abdul Muthalib wafat. Nabi Muhammad SAW kemudian diasuh oleh paman dari jalur ayah yang bernama Abu Talib. Bersama pamannya ini, Rasulullah SAW banyak belajar ketekunan dan kerja keras. Beliau bahkan ikut pamannya berdagang keluar Makkah. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW menikah dengan saudagar bernama Khadijah binti Khuwailid bin Asad. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anhu memiliki nasab mulia di tengah-tengah kaumnya. Ia adalah wanita bijak, cerdas, dan segala kehormatan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Menurut Ibnu Hisham, mahar pernikahan Rasulullah SAW saat itu berupa 20 ekor unta betina muda.
Khadijah radhiyallahu anha adalah istri pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau tidak pernah menikah dengan wanita lain sampai Khadijah radhiyallahu anha wafat. Setelah menerima wahyu tepatnya ayat-ayat surah Al-Mudaththir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi di Makkah selama 3 tahun. Beliau kala itu mengajak orang-orang terdekat keluarga untuk memeluk agama Islam. Golongan pertama yang memeluk Islam antara lain Khadijah binti Khuwailid istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Zaid bin Haritsah bin Syarahil al-Kalbi, mantan budak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kemudian dikenal dengan As-Sabiqunal Awalun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah secara terang-terangan. Beliau memulai dakwahnya ini kepada Bani Hashim hingga dakwah di atas Bukit Safa. Kaum kafir Quraisy pada saat itu dengan keras menolak dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum kafir Quraisy kala itu mengejek, menghina, dan mengolok-ngolok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyebut beliau sebagai orang gila. Kaum muslim saat itu juga banyak mendapatkan serangan dari kaum kafir Quraisy. Pada akhir masa dakwah di Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan spiritual bersama malaikat Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu beliau melanjutkan perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dengan melewati setiap lapisan langit. Perjalanan agung ini kemudian dikenal dengan Isra, Miraj. Kewajiban salat 5 waktu lahir dari Isra, Miraj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Hijrah ke Madinah. Melihat kondisi yang semakin tidak aman, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan hijrah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah pertama kaum muslim kala itu ke Habasyah. Kemudian, kaum muslim melakukan hijrah dalam jumlah lebih besar ke Madinah. Peristiwa hijrah ke Madinah ini terjadi pada Jumat 12 Rabiul Hijriyah awal 1 Hijriyah atau 622 Masehi. Ada pendapat yang menyebutnya 2 Rabiul Awal. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Madinah selama 10 tahun. Sebagai pendatang, beliau menerapkan strategi dakwah yang berbeda dengan di Makkah. Di antaranya, beliau membangun masjid sebagai pusat kegiatan dakwah, melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi di Makkah, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar, dan membangun ekonomi rakyat dengan mendirikan pasar. Melakukan haji wada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan haji pertama dan terakhir beliau yang kemudian dikenal dengan Haji Wada pada 10 Hijriyah. Beliau juga menyampaikan khutbah terakhirnya pada haji tersebut. Sakit menjelang wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh sakit tak lama sepulang dari Haji Wada. 5 hari sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpulang ke rahmatullah, sakit beliau bertambah parah, suhu badannya tinggi. Beliau merasakan sakit yang amat dahsyat. Pada waktu menjelang ajal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sejumlah wasiat kepada umat Islam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat usia 63 tahun. Tepat pada usia 63 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpulang ke rahmatullah. Menurut tarikh Khulafa karya Imam As-Suyuti, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11H. Ada perbedaan pendapat mengenai tahun wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang menyebut itu tahun 11 Hijriyah, ada juga yang mengatakan tahun 10 Hijriyah. Kaum muslimin, rahimakumullah. Semoga kisah ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.